Udah, oke, turun aja, Mbak. Oke. Ya. Ke seluruh bumi, ke banyak bumi. Ampun, agak-agak lain ini. Yesaya berapa kakak? Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Seluruh bumi pun dia nggak tahu artinya. Tuhan. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Bagaimana lah kita ini? Halo, salah. Halo, salah. Shalom. Ya. Silakan Pak. Salam, salam. Iya, mau tanya Bu. Boleh. Kok yang dari RT sebelah kalau naik itu nggak pakai otak ya kalau tanyanya? Nggak tahu saya juga. Iya Bu, saya mau tanya nih Bu, ini apa? Soal bahasa roh itu Bu. Yang Ibu tahu kayak gimana Bu? Bahasa roh dalam Pentakosta Bu. Oke. Kalau bahasa roh dalam Pentakosta, Anda bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Mulai dari ayat 1 sampai 11. Ya, bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa asing. Itu Pak Salahuddin. Ya, hari Pentakosta itu. Oh iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, Ya, terima kasih Bu. berkati. Kenapa namanya Salahuddin jadi orang Karesteng ya? Halo Indah. Halo. Halo Kak Inop Rafael. Halo. Ya, halo, shalom. Shalom Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau bertanya, izin bertanya ya Mbak. Silakan. Misalnya kasusnya seperti ini, ada orang yang berbeda iman gitu kan, berbeda keyakinan, tetapi dia setelah mendengar ceramah di tempat Mbak tuh tiba-tiba dia percaya dengan Yesus gitu. Jadi dia udah beriman kepada Yesus, tapi dia karena adanya tekanan dia jadi masih berpura-pura menganut agamanya itu. Itu kira-kira bagaimana kondisi seperti itu, Mbak? Apakah bisa atau tidak bisa? Oke. Bisa ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu, mereka itu pasti mendapatkan intimidasi. Walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka itu ada kemungkinan untuk kehilangan nyawanya karena imannya kepada Yesus Kristus. Untuk sementara waktu, mereka itu boleh berpura-pura seperti itu, ya, karena menunggu saat yang tepat dan sambil berikhtiar kepada Tuhan, sambil berdosa supaya Tuhan membukakan jalan. Jadi yang demikian itu nggak apa-apa, daripada mengancam nyawa untuk sementara waktu sampai Tuhan membukakan jalan bagi dia. Gitu Pak Inop. Oke, Mbak, itu aja pertanyaan saya, Mbak. Makasih banyak. Ya, Tuhan berkati Pak Inop. Oke, shalom. Oke, ini ada Sanoesi. Halo Sanoesi. Halo. Ini karena kasus ini ada di dalam Alkitab ya. Di Perjanjian Lama, kita pernah tahu ya, pengikut Yesus itu dianiaya dan mereka itu terpaksa disuruh menyembah ilah lain. Tapi tetap mereka menyembah Allah Tritunggal. Namun karena konsekuensi kehilangan nyawa, mereka itu untuk sementara waktu sampai Tuhan membukakan jalan bagi mereka, mereka ini dibiarkan untuk berpura-pura. Namun mereka itu tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Memang ikut Yesus ini akan sangat menderita. Jadi kita juga harus mengerti kondisi mereka. Gitu. Tapi tidak harus kita berpura-pura selama-lamanya ya. Kita itu juga sambil berdoa dan meminta pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu akan membukakan jalan. Tidak ada jalan yang tidak terbuka. Sama seperti bangsa Israel sudah terkepung oleh orang Mesir, di hadapannya lautan,
Tuhan buka jalan untuk bangsa Israel. Lautan saja bisa dibelah, apalagi dalam kondisi seperti orang yang sudah percaya namun takut kepada keluarganya. Seperti itu. Nah, itu ada yang bilang tuh Sadrak dan Abednego. Itu ya. Thank you Kak Deborah. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya teman-teman ya. Siapa yang belah lautan? Yesusmu. Ya, yang membelah lautan itu adalah Musa. Dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Itu. Halo, Prits AM. Halo. Halo, Ya, silakan Bang Prits. halo. Ada yang mau ditanya? Om Swastiastu. Oke, silakan. Bang, Saya Islam atau Kristen Bang Prits? saya terlahir Hindu, tapi punya istri Ortodoks. Oke, siap. Silakan Pak Prits. Dan saya nggak pernah dari kecil nggak pernah tinggal di Bali dan ketemu jodoh Ortodoks dan nggak pernah tinggal di Indo. Cuma sampai sekarang saya belum bisa ikut istri. Kenapa tuh Pak? Ya mungkin masih pelajari semua opsi agama yang ada. Nah, satu yang jadi pergumulan mungkin masalah Trinitas yang ada di Kristiani. Oke. Nah, Anda sebelumnya Hindu. sekarang Masalahnya adalah Trinitas. terlahir Hindu tapi Yap. belum pernah ikut ritual atau ibadah secara Hindu. Oke. Apa yang membuat Anda rancu dengan kata Trinitas? Yang Anda pahami apa tentang Trinitas? Ya mungkin karena ada 3 pribadi yang belum bisa saya terima itu mungkin. Oke. Berarti Bapak salah mengerti tentang definisi Trinitas atau Tritunggal. Karena Tritunggal itu bukan 3 pribadi. Tritunggal itu adalah satu Allah. Satu Allah yang punya firman dan punya roh. Tritunggal itu bicara satu Allah. Bukan 3 Allah, bukan 3 pribadi. Jadi Allah itu tidak serta-merta satu seperti ini. Kalau satu seperti ini kan satu mati. Ya, tapi Tritunggal itu adalah satu Allah yang hidup. Kenapa dia disebut satu Allah yang hidup? Karena dia punya firman sehingga dia berfirman. Karena dia punya roh, punya nafas sehingga dia bisa memberikan hidup kepada apa yang sudah diciptakan melalui firman. Justru saya malah mengerikan kalau kita mengerti bahwa Allah itu satu seperti satu benda. Ini kalau satu benda seperti ini ya tidak hidup. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak hidup, dia tidak berkata-kata. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah. Satu Allah yaitu Bapa yang dia di dalamnya itu memiliki firman dan roh. Gitu. Kalau kayak contoh kayak saya ini satu, tapi saya adalah Tritunggal. Kenapa saya menyebut diri saya satu yang adalah Tritunggal? Karena suara saya atau pikiran saya yang keluar melalui suara saya, ya, dan nafas saya juga tubuh saya. Ini 3 hal yang berbeda. 3 substansi saya bilang ya, kalau manusia itu ya. 3 realita. Saya sebut 3 realita karena suara saya ini adalah realita, benar-benar ada, nafas saya benar-benar ada dan badan saya ada. 3 realita berbeda, namun dalam satu hakikat manusia. Demikian Allah Tritunggal itu hanya ada satu Allah. Hakikatnya Allah yang dia punya firman, yang dia punya nafas atau roh. Inilah yang kita sebut dengan Tritunggal. 3 dalam 1, 3 in 1. Tritunggal itu adalah 3 in 1, 3 dalam 1. 3 realita dalam satu hakikat. Sebenarnya itulah definisi dari Tritunggal, bukan 3 pribadi. Oke. Itu. Ya, mungkin
mungkin perlahan, mungkin perlu banyak mendalami lagi saya. Kebetulan istri juga belum terlalu mendalam pengetahuannya. Ya. Ya, mungkin butuh waktu kali ya, Kak. Iya. Saran saya gini, Anda cari tahu juga, ya mungkin istri Anda belum mumpuni untuk menjelaskan dogma dari kekristenan itu. Iya. Ya, mungkin dia juga tidak begitu cakap dalam berkata-kata. Tapi Bapak bisa lihat di YouTube ya tentang definisi Tritunggal dari episkop kami. Ada di YouTube ya, Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Anda boleh cari di situ, di video-videonya itu ada ribuan. Carilah definisi Tritunggal. Oke. Seperti itu, Pak Fritz. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Fritz? Ya, sementara ini itu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati Pak Fritz. Om Swastiastu, Namo. Oke. Diludahi lu sama Yahudi. Ya, daripada diduar. Yang bilang diludahi, ludah itu nggak apa-apa. Daripada dikirim BOLOM, udah nggak sempet kok ngebenerin mukamu yang diludahi. Ini mendingan, masih mending ya Bang ya. Ingat ya Bang ya, orang Kristen itu walaupun diludahi, itu tidak mengubah iman kami. Itu tidak lantas membuat kami menjadi rendah diri. Sebab kata Yesus, kami ini harus dibenci. Sama seperti Yesus sudah dibenci terlebih dahulu, kami juga harus menerima hal yang sama. Dan kami sudah berdamai untuk itu. Apakah itu mengubah ajaran kami menjadi tidak benar dengan diludahi? Tidak. Tetap ajaran Kristen itu adalah ajaran yang benar. Karena Yesus itu adalah sang kebenaran. Diludahi itu tidak membuat kami menjadi salah. Justru yang kamu tanyakan adalah, kenapa kamu meludahi orang? Di mana sopan santunmu itu? Ya, yang kau tanya itu yang meludah, bukan yang diludahi. Salah kamu kalau kasihan sama yang diludahi. Kamu harus kasihan sama yang meludahi. Kenapa? Sebab orang yang meludahi itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, dia tidak meludah. Gitu. Ntar gue ludahin ya. Dan gitu ya. Oke, siapa yang mau naik? Kak, aku kak. Yang mana? Yang mana sih? Yang aku ini banyak banget. Ini aku bingung. Ada 56 orang di sini. Islam sumber kehidupan. Oke. Yandro. Oke, jangan lupa tap-tap ya sama nge-give ya teman-teman ya. Biar aman damai sentosa roomnya ya. Biar tegang terus. Silakan. Ya Kak, sebenarnya mau ditanyain dari tadi malam Kak soal, kan ada yang bertanya soal Kristen Ortodoks itu tentang doa Bapa Kami Kak. Kalau nggak salah itu. Terus Kak sempat bilang kalau agama Kristen itu mau Ortodoks atau Katolik itu didirikan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah ada ayat yang mendukung Matius 16 ayat 18. Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasaimu. Itu. Oh, terus gimana ya? Terus yang membedakan itu Ortodoks dan Katolik Roma itu gimana? Apa Kak? Yang membedakannya Ortodoks itu tetap memegang teguh ajarannya para rasul. Katolik sedikit mengubah. Betul. Seperti itu Bang Yandro.
Iya Ada Kak. lagi yang mau ditanya Bang? Iya Kak, untuk sementara itu aja Kak. Terima kasih Kak. Shalom. Tuhan memberkati. Jangan kaget kalau Yesus itu mendirikan gereja ya. Itu. Halo, Ma Bayang. Halo, selamat siang. Ya, silakan. Mau tanya Bu, Silakan. di kejadian yang pertama, awal yang pertama itu, pasal yang pertama itu kan yang diceritakan Adam dan Hawa kan, manusia pertama dan kedua itu. Terus lahir Habil sama Kain. Terus Kain ini beranak cucu lah. Siapa yang perempuannya siapa Habil kawin dengan siapa? Habil kawin dengan siapa gitu. Bu, bisa penjelasan Bu, kok bisa jadi Ya. banyak manusia gitu Bu? Ya. Baca Kejadian 5, Pak. Bentar, Adam dan Hawa itu bukan cuma punya 2 anak atau 3 anak. Adam dan Hawa juga punya anak perempuan. Oh, Ya. berarti Sementara namanya dia Bu ya? hidup. Sabar dulu, dengar dulu. Sementara dia hidup 930 tahun. Kita bisa bayangkan berapa jumlah anak yang dihasilkan dari keturunan Adam dan Hawa ini. Adam itu menikahi dari tulang rusuknya sendiri. Ya. Demikian juga anak-anaknya menikahi dari anak ibunya yaitu Hawa. Saat itu manusia itu hidup itu untuk bertahan dan tidak memiliki moral. Belum memiliki moral saat itu ya. Oh, saling mengawini antara kakak sama adik gitu ya Bu? Ya, incest. Sama seperti Adam juga mengawini dirinya sendiri. Hawa itu dari dalam dirinya kan. Oh, Seperti itu. Jadi saat itu belum ada moral. belum ada moral Bu ya? Iya. Berarti sejak Musa mendapat Ya, sejak ada Taurat itu disitulah. Karena banyaknya dosa, sehingga Allah menambahkan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Seperti itu. begitu Bu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi Bu, boleh Bu ya? Silakan. Kalau perjanjian lama kan menubuatkan datangnya Mesias untuk perjanjian baru kan Bu? Terus Lalu? perjanjian baru menubuatkan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya Bu ya? Bukan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan. Penggenapan Bu ya. Tapi saya pernah baca saya akan datang kedua kalinya itu bukan Bu ya? Bukan Bu ya? Kata Tuhan Bukan Yesus. apa? Bukan apa? Bukan untuk nubuat untuk kedepannya lagi Bu, bukan ya Bu? Di perjanjian baru. Iya, itu pernyataan Tuhan Yesus. Oh gitu Bu ya. Iya, jadi perjanjian baru itu bukan hanya isinya nubuatan saja, tetapi itu penggenapan terlebih dahulu. Karena Yesus berkata ya, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tauratnya Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmurnya Daud. Jadi Yesus datang itu untuk menggenapi. Sesudah itu dia memberitahukan hari kesudahan itu, atau hari yang dahsyat itu. Oh begitu Bu ya. Jadi yang tahu akan kedatangannya lagi itu dari rasul nubuatannya. Oh, rasul Yang Bu ya. digenapi Yesus. Jadi perjanjian baru itu ada penggenapan oleh Sang Mesias atau Yesus dan pengajaran serta penubuatan oleh para rasul. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Mabayang? Satu lagi Bu. Silakan. Apa tadi yang sudah saya apakan ya? Sudah saya apa? Ini Bu, sebelum datangnya Mesias Tuhan Yesus kan sudah banyak dari dulu yang meninggal itu Bu. Terus mereka itu bagaimana nanti Bu? Apakah kan belum Bukan nanti. Kan Yesus ini udah turun ke dunia orang mati. Ya Yesus itu di dunia orang mati menyelamatkan semua orang di perjanjian lama. Makanya ketika Yesus itu mati, kuburan orang terbuka kan. Roh mereka diangkat ke langit. Jadi Yesus itu mati itu tujuannya apa?
Tujuannya adalah menggenapi janji Dia bahwa akulah Allah penyelamatmu. Maka Yesus turun ke dunia orang mati, menarik Adam dan Hawa dan seluruh orang yang menanti-nantikan Dia atau menantikan Mesias. Itulah yang dilakukan Yesus. Kok kira ngapain Dia ke dunia orang mati? Mau pargoy? Mau menyelamatkan mereka. Karena Yesus itu sudah berjanji, lihat di perjanjian lama. Akulah Allah yang akan menyelamatkanmu. Akulah Allah itu, aku. Itu, dan Dia membuktikan bahwa aku datang menyelamatkan kamu. Kepada nabi-nabi yang di perjanjian lama. Jadi itu ya, tujuan Yesus itu mati itu untuk itu. Menggenapi janjinya, kan tadi udah saya bilang. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari semua janji Allah di perjanjian lama. Apa janji Allah? Menyelamatkan kan? Akulah gunung batumu, akulah keselamatan, akulah. Itu. Jadi Yesus itu ketika berbicara kepada bangsa Israel, Dia adalah sang keselamatan. Dia itu tidak hanya bicara saja, tidak hanya mengklaim saja atau mengaku-ngaku, tetapi juga membuktikan. Makanya di dalam Roma dikatakan, dengan bangkitnya, dengan mati dan bangkitnya Yesus, maka Yesus itu menjadi Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Gitu. Yang bilang asal bunyi, lu bisa cek semua kata-kata gue ini ada di Alkitab ya. Omongan gue udah teruji. Gak usah banyak. Oke, silakan. Terus Bu, ya kan udah menyelamatkan orang-orang mati itu, terus itu bagaimana Bu? Itu langsung ke surga atau bagaimana? Mereka di Firdaus menantikan di pangkuan Abraham atau Firdaus. Makanya Yesus waktu di kayu salib dikatakan apa? Sesungguhnya engkau hari ini juga akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Yesus itu mengantar orang yang sudah mati itu, yang menanti-nantikan dia itu ke Firdaus. Jadi Bu kemana ya? Ke Firdaus lah. Kau tanya lagi. Oh, beda Firdaus sama surga Bu ya? Beda, sorga itu adalah Sang Bapa, Allah. Jadinya kekalnya kita yang percaya dengan Dia di Firdaus Bu, seterusnya gitu. Enggak, baca Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, artinya di dalam Allah. Ya, karena sorga adalah Allah. Sebab kewargaan kita adalah di dalam Allah. Dan dari sana kita menantikan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang berdosa ini, yang hina ini, menjadi tubuh yang sama dengan Kristus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi nanti kita ini akan dibangkitkan sama seperti Kristus, lalu ditempatkan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Seperti sama itu. Dengan yang nggak percaya sama Dia pun juga di Firdaus yang juga. Tidak percaya juga dibangkitkan untuk dilemparkan ke neraka bersama-sama dengan iblis dan malaikatnya dalam kekekalan. Mereka akan kesakitan menderita sampai mengkeretak giginya saking menanggungnya panas api Allah yang menyala-nyala itu. Jadi semua akan dibangkitkan, termasuk orang yang tidak percaya, tapi untuk dihukum. Kalau kita untuk dibangkitkan dan dimuliakan. Gitu. Seperti itu Gustavo. Ada lagi yang mau kutanya Gustavo? Satu lagi Bu, itu berarti di Firdaus nanti kita diadil lagi mau ke surga gitu Bu? Di Firdaus nanti ya kita juga akan mengalami, kita yang menantikan di Firdaus, kita juga nanti akan dihakimi. Perbuatan kita ini seperti apa? Kamu bisa baca di dalam 1 Korintus 3 ya mulai dari ayat 11. Seperti apa yang kamu bangun atas dasar iman kamu kepada Kristus? Apakah seperti emas, batu permata, perak, atau jerami? Dan itu akan menentukan kemuliaan yang kamu dapat. Apakah kemuliaanmu itu seperti matahari terangnya atau seperti bulan redup? Atau kamu itu akan merugi karena perbuatanmu ketika percaya kepada Yesus itu seperti kayu bakar atau jerami. Kayu bakar atau jerami kalau terkena api itu seperti debu. Akan menjadi debu dan kamu akan mengalami kerugian. Otomatis akan dilemparkan ke neraka. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Udahlah ya, satu lagi. Cukup Bu, terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Ini yang bilang ya, mana fotonya Yesus yang asli? Nih, bukan foto ya.
ikon atau gambar atau lukisan. Galatia 3 ayat 1. Yesus itu sudah dilukiskan jelas di depan mata orang Galatia. Jadi jangan nanya lagi yang mana gitu ya. Kamu lihat ikon ini, ikon yang di profil saya ini, itulah wajah Kristus. Gitu. Tuhan dilukiskan WKWK. Iya dong, kalau ada itu dilukis. Kalau nggak ada itu nggak bisa dilukis. Ya. Begitu luar biasanya wajah Kristus itu bisa dilukis, ya, bisa digambarkan. Sebab dia benar-benar tokoh yang nyata, bukan dongeng. Kalau dongeng itu nggak ada mukanya, ya kan? Kayak gimana muka Cinderella, orang bingung ya kan, dongeng gitu loh. Gitu ya. Oke, saya Kak naik, yang mana? Yang mana kamu? Jus. Oke. Halo. Halo, silakan. Pak Jus, ada yang mau ditanya? Mau nanya tentang Yohanes 1 ayat 1. Apa? Mau nanya tentang Yohanes 1 ayat 1. Apa yang mau ditanyakan? Berarti maksudnya itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus itu sang firmannya atau apa? Iya, firman yang hakikatnya Allah, yang satu di dalam Allah, yang bersama-sama dengan Allah. Oh ya, juga sama mau nanya tentang itu ya kan. Untuk yang Kipasnya dimatiin dulu Bang, kipasnya dimatiin dulu atau jauh dulu dari kipas. Hah? Ada suara kipas kah apa ini? Gerubuk-gerubuk. Oh iya, emang. Jauh dulu dari kipas. Soalnya agak berusuk-berusuk ya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tentang kisah untuk yang tentang sunat gimana ya untuk menjelasinnya? Tentang sunat. Maksudnya gimana Bang? Tentang sunat tuh kayak gimana? Kan gini ya kan, teman-teman saya kan nanyain kenapa orang Kristen tidak disunat. Orang Kristen tidak disunat? Siapa yang bilang orang Kristen tidak disunat Bang? Gini ya, di dalam Kejadian 17 dikatakan ya, sunat itu adalah tanda janji perjanjian Allah dengan Abraham mengenai keturunan. Jadi setiap keturunan Abraham itu harus disunat, itulah janji. Ya, Abang bisa buka Galatia. Kolose. Ya, Kolose 2. Bisa buka Bang, Kolose 2 ayat 11. Jadi untuk orang-orang Kristen ini gimana nih Kak? Apakah nggak disunat? Apakah tidak diberikan tanda menjadi keturunan Abraham? Salah. Kita ini semuanya adalah keturunan Abraham karena Yesus. Oke, saya bacakan di dalam Galatia ya. Ini di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima segala janji Allah. Jadi apakah orang Kristen ini bukan keturunan Abraham? Keturunan Abraham. Karena iman kita kepada Yesus. Apakah kita artinya tidak disunat? Disunat. Abang bisa baca di Kolose 2 ayat 11 ya. Dalam Dia kamu telah disunat. Nah, jadi kita disunat melalui Kristus. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat yang dilakukan oleh Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu turut dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia juga kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah. Jadi orang Kristen itu juga disunat. Sunatnya itu bentuknya adalah baptisan. Kita yang dibaptis. Kita ini semua sudah menjadi ciptaan baru karena kita dilahirkan di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi apakah orang Kristen tidak disunat? Disunat.
Sunat orang Kristen bahkan lebih substantif dibandingkan sunat yang dilakukan Abraham. Sunat Abraham itu cuman di kerat kulit katanya. Hanya sebagian yang dibuang. Tetapi di dalam baptisan, sunat yang adalah baptisan, seluruh manusia lama kita yang berdosa ini dibuang. Maka kita ini menjadi ciptaan baru. Makanya orang yang baru dibaptis disebutkan lahir baru. Itu Bang. Dalilnya itu ya di Galatia 2 ayat 11. Jadi untuk teman-teman Kristen yang kalau ditanya, kok lu gak sunat, sunat. Baptisan itu adalah sunat kami. Di dalam Kristus kami juga adalah keturunan Abraham. Sebab Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Seperti itu Bang Jus. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Jus? Ada lagi tentang ini apa namanya, di perjanjian lama ya kan, di perjanjian lama ya kan, babi kan diharamkan ya kan, Ya. untuk dalam keturunan yang untuk yang beragama Yahudi ya kan. Bukan, untuk orang Israel. Ya untuk orang Babi. Israel. Maaf. Bukan hanya babi. Kalau kamu baca Imamat 11 dari ayat 1 sampai seterusnya. Hewan air yang tidak bersisik dan bersirip itu juga haram. Pelanduk, kelinci, onta itu haram. Ya. Kenapa Tuhan Yesus itu mengharamkan itu? Untuk membedakan bangsa Israel ini dengan bangsa lain. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Sampai kapan ini diharamkan? Sampai Yesus ini datang sebagai penggenapan oleh janji-janji Allah itu di dalam Tauratnya Musa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15 dikatakan seperti ini. Apa yang telah diharamkan Allah? Apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Gitu. Nah, sekarang gini Bang, kalau pertanyaan Anda adalah, gimana Kak kalau teman-teman yang non-Kristen nanya tentang sunat? Tanya balik, di mana dalilnya perintah Tuhanmu itu nyuruh sunat? Di dalam kitab kau bilang. Ya, kamu ngapain disunat? Umur berapa kau disunat? Kalau kau memang keturunan Abraham, semua bangsa Israel tahu keturunan Abraham itu disunat 8 hari. Kenapa kau pas waktu SMP bilang? Tanya balik, ajaran mana ini? Bilang gitu ya. Jadi orang Kristen itu jangan takut. Bahkan tanyakan Bang ya, tanyakan kepada mereka, apa itu definisi sunat? Mereka bahkan tidak tahu apa itu sunat. Kau cari sampai botak sariawan, sampai Fir'aun makan boba, itu gak akan ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal hukum-hukum Allah. Mereka tidak tahu. Arti sunat itu apa? Di Alkitab kita dijelaskan ya, kerennya Alkitab kita. Anda baca dalam Kejadian 17 ya. Sunat adalah tanda, namanya tanda. Tanda janji keturunan. Makanya ditandainya di penis. Gitu. Itu tanda janji keturunan. Kita ini memiliki tanda janji keturunan Abraham itu baptisan. Jadi kita disunat. Ya, kita memiliki tanda sebagai keturunan Abraham. Mereka tandanya di mana? Umur 8 hari enggak? Kalau enggak gua enggak yakin. Ya. Ini yang bilang ya pelintir terus kata sunat. Sunat aja kagak ada di dalam kitab Anda, saudara. Ya, kata sunat atau khitan itu kagak ada di wahyu yang diturunkan. Saya tidak terima wahyu dalam kurung. Ya, sejak kapan ada wahyu dalam kurung? Kalau wahyu dalam kurung saya nggak tahu lah itu. Gitu Bang Jus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah itu dong. Oke, Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati Bang Jus ya. Amin, amin, amin. Thank you ya teman-teman ya yang udah berpartisipasi, yang udah tap-tap, yang udah nge-give. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau berbagi kasih, yang merasa terberkati oleh pelayanan saya, kalian boleh masuk ke bio, di situ ada link Saweria atau nomor rekening. Kalian boleh berbagi
ya kepada pelayanan saya untuk pelayanan saya ya. Dan untuk teman-teman yang sedang berpuasa, terutama teman-teman Kristen ya, yang Katolik, Protestan dan Ortodoks, selamat menunaikan ibadah puasa kita. Ingat ya, puasa kita itu harus mengekang diri kita juga ya. Puasa itu adalah bentuk merendahkan diri kita kepada Allah. Jadi kita itu nggak usah teriak-teriak kalau Oten ini lagi puasa, oke? Ya. Ternyata sales guys, iya dong. Saya sales keselamatan. Situ kan sales uang. Saya sales uang. Gitu ya teman-teman ya. Thank you ya. Ini siapa? Kak Deborah, thank you. Inov, thank you. Tante Karen, thank you. Febat ya kan. Ini Karen ada 2 ya, 1, 2 ya. Serakah Anda ya. Ingat ya teman-teman yang di bawah, jangan lupa ya. Nanti kita live lagi malam ya. Jangan lupa tetap tap-tap dan dukung pelayanan saya melalui itu ya, link yang ada di bio dan dalam bentuk gift juga. Karena ini menguatkan akun kita supaya tegang 70 tahun. Jam berapa kakak? Ya, jam berapa kakak? Ini ada gak sih suaranya? Oke, jam berapa kakak? Insya Allah jam 7 ya. Jam 7 malam ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf banyak salah-salah kata. Ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Dikit lagi 1 MK, nggak apa-apa, aman. Ya, yang penting nanti lagi kita live ya. Terima kasih semuanya. Tritunggal Maha Kudus memberkati.